Jumpa lagi di channel Pemancingan Bayu. Ini dalam perjalanan menuju Jakarta International Velodrome. Ya, betulnya. Ini bersama Ibu Negara. Mau menawarkan produk dari Losari. Tentang perluasan kesempatan kerja. Kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan dan DIPA Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Adapun maksud dan tujuan dalam pelaksanaan ini, yaitu yang pertama adalah penyebar luasan informasi program-program perluasan kesempatan kerja yang ada dalam program di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian juga sebagai sarana interaksi masyarakat dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan saran, masukan, serta dukungan dalam keberhasilan program yang dilaksanakan ini. Yang ketiga, mengukur tingkat keberhasilan dan mengenali berbagai hambatan dalam pelaksanaan program-program perluasan kesempatan kerja sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan kebijakan di masa yang akan datang. Keempat, media untuk saling berbagi pengetahuan dan informasi dalam rangka melakukan persepsi dalam pelaksanaan program-program perluasan kesempatan kerja. Adapun peserta Expo diikuti oleh 50 kelompok usaha yang akan menampilkan produk atau usaha yang berhasil diwujudkan dari bantuan program Tenaga Kerja Mandiri tahun 2020 yang telah diterima oleh Bapak Ibu peserta Expo, dan mengundang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota yang membimbingi ketenagakerjaan sebanyak 33 orang. Peserta Expo akan menampilkan berbagai produk jenis usaha, antara lain adalah olahan ikan, pengolahan minuman, olahan hanjili, aneka makanan, dan kerajinan tangan. Ibu Menteri yang kami hormati, demikian yang dapat kami laporkan untuk penyelenggaraan acara ini, dan tentu kami mohon perkenan waktu Ibu Menteri untuk memberikan arahan kepada kami semua sekaligus sambutan dan menyerahkan secara simbolik bantuan program perluasan kesempatan kerja pada masyarakat yang mewakili. Demikian laporan kami. Permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atas penyelenggaraannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, kondisi pandemi COVID-19 belum berujung. Bahkan ada varian baru, Omicron. Meski kita harus juga bersyukur, alhamdulillah pandemi COVID-19 di Indonesia karena kemampuan kita semua memitigasinya, kesadaran kita semua untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, alhamdulillah kondisinya sudah semakin melandai. Dalam kurun waktu 2 tahun ini kita melihat banyak korban yang berjatuhan.
mulai dari keluarga dekat kita, teman, rekan kerja, rekan sejawat. Kita mendengarkan pada beberapa waktu yang lalu, mereka adalah orang-orang terdekat kita yang ternyata juga menjadi korban COVID-19. Jangan kita biarkan kondisi ini menjadikan kita mengucilkan semangat kita, semangat rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, karena pandemi COVID-19. Tetaplah menjadi pribadi yang positif, karena mental yang sehat itu akan menghasilkan fisik yang bugar. Terlebih di era globalisasi ini, di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, persaingan semakin ketat, kita perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan pada era yang sangat dinamis ini. Ada beberapa hal yang harus kita tanamkan agar kita bisa survive di tengah kondisi yang sangat dinamis ini. Yang pertama, kita harus berani bermimpi. Mimpi membuat kita menjadi hidup. Kita harus membayangkan terlebih dahulu apa yang kita kerjakan, kemudian kita rinci dalam bentuk perencanaan. Kalau mimpi saja tidak berani, apalagi kita merealisasi apa yang menjadi keinginan kita. Mulailah dari mimpi, buatlah perencanaan agar mimpi tidak hanya sekedar mimpi. Apa jadinya kalau kita tidak punya mimpi? Saya yakin dan percaya akan sangat hampa keseluruhan hidup kita. Nggak ada bayangan, nggak ada motivasi. Mulai dari mimpi kita merasa bahwa hidup ini indah, hidup ini tidak hampa. Dan yang paling penting, jangan pernah terbayang oleh kita kegagalan. Mau usaha pasti rugi. Pasti nanti nggak ada orang yang mau beli produk kita. Terus gitu. Yang ada dalam pikirannya adalah gagal dan gagal. Kalau ini yang terjadi, sudah nggak pernah mimpi, penakut, tidak pernah menghadapi dunia yang sangat dinamis ini, maka yang terjadi, kita tidak akan pernah menggenggam dunia. Karena kita bisa menggenggam dunia dimulai dari mimpi, kita wujudkan dalam perencanaan yang lebih matang. Mimpi itu kan orang dalam kondisi, biasanya kan orang kondisi tidak sadar, tapi tidak sadar itu kita bisa melampaui kemampuan dan melampaui batas kita. Dan kemauan yang kuat, insya Allah semua kesulitan bisa kita atasi. Insya Allah kita bisa lawan pandemi COVID-19 ini. Insya Allah kita akan survive menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tentu sekali lagi harus diantara kita mau berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada teman-teman semua yang bisa menunjukkan karyanya masing-masing. Dan saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Oma-oma nekat naik ke bukit, memakai baju hijau ada warna biru. Tenaga kerja mandiri bangkit, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Expo Tenaga Kerja Mandiri 2021. Kami undang untuk mendampingi
PLH Dirjen Bina Penta, yaitu Ibu Hayani Rumonda. Baiklah, boleh diambil aba-aba, nanti hitungan ketiga boleh dipukul bersamaan ya Ibu ya. Siap? 3, 2, 1. Luar biasa, dengan ini maka Expo Tenaga Kerja Mandiri 2021 resmi kita buka. Tenaga Kerja Mandiri Bangkit Indonesia Maju. Terima kasih Ibu, boleh silakan kembali lagi ke yang ruko-ruko banyak itu kan ya. Apa kedua?